Nar, Max, aduh. Anjir, udah lama gue nggak duduk di pinggir trotoar gitu. Mana celana gue sempit, sempit sih, cukup. Nggak cukup. sempit, cukup. Cukup bikin capek lah untuk duduk kayak gini lah. Dari ini, apa namanya, makan. Ya biasa makan Biasanya. dengan rekan kerja. Apa sih bahasanya harus ini banget? Rekan Soal, kerja, bergurau. soalnya rekan kerja itu kan ya emang bener-bener rekan kerja gitu. Selain ada urusan pekerjaan ya, ya udah gitu. Obrolan-obrolannya ya pasti mengenai hal itu juga gitu. Iya, Ujung-ujungnya ke situ. keluhan kantor ya. Iya, makanya gue sebut rekan kerja bukan teman. Nah, Sahabat lebih ini lagi, lebih lebih gokil dalam ya. lagi, lebih dalam lagi. Lo ada rencana balik nggak? Katanya lo besok libur lo. Besok libur. Nanti lah liatin lah, lihat keadaan lagi cukup sibuk gue. Yang lagi ini nih Nar. Soalnya apa namanya? Kalau ada waktu libur gitu, apalagi lo pekerja-pekerja hybrid tuh harus ketemu anak, Pak. Iya, benar, benar. Iya kan? Tapi ya emang gue juga ada kecenderungan ketika ada libur agak lama gitu gue biasanya pulang sih. Iya, iya. Soalnya tapi lu deket kan sama anak lu. Dari kita kemarin Iya, cerita-cerita kan lu deket banget tuh kayaknya tuh. gokil. Oke. Soalnya ini Nar, apa namanya? Baru-baru ini nih ada kasus tuh gue lupa. Pokoknya ada influencer gaming TikTok gitu lah. Dia tuh ini apa namanya? eh kayak salah didik kali ya bahasanya ya. Gue nggak ngerti. Atau nggak tahu karena dimanjain atau gimana. Cuman dia tuh abis total itu nyolong duit orang tuanya 600 juta. Mampus Anjing. nggak lu? Usia berapa tuh? Bisa nyolong segitu? Wah, gua nggak tahu. Pokoknya masih di bawah working ini deh, working age deh pokoknya. Nah, Kayak lulus-lulus kuliah gitu deh. belasan ya, 15-an, Ya belasan kali ya. 17-an. Iya. Anjing 600 juta tuh banyak cuy. Banyak-banyak dan itu buat top up game. Anjing. Anak lu nggak main game yang gadget banget nggak kan? Anak gue anti banget gadget, dia Anti ya? nonton TV aja paling sejam sehari. Dan itu di bawah pengawasan orang tua lah ya. Iya, iya. Sesuai Baiknya gitu. inilah standar-standar teori parenting Parenting. saat inilah. Ini parenting lu baca buku ini nggak Ayah Edi, Ayah Edi. Enggak, gue Enggak ya? bacaan gue apa sih? Gue lupa. Gue ada 2 bacaan itu yang tentang Montessori things gitu. Nah, itu lumayan tuh, ends tuh baca itu tuh. Dia ngebimbing gue ketika usia sekian, dia itu harus sudah ngapain. Nah, kayak gitu tuh ends tuh. Nah, soalnya kalau nggak gitu ya, gini Nar. eh gue ngelihat kasusnya tuh nggak seberapa detail gitu ya, cuman yang gue baca sekilas nih, ini baru tadi pagi banget nih kasusnya nih. Dia itu tuh nyolong 600 juta dan dia maksa bapaknya. Dia maksanya dengan cara bapaknya dipukulin coy. Wah, anjing itu mah udah durhaka sih menurut gue sih. Durhaka banget ya. Iya, gue jadi setuju ada terms durhaka itu, walaupun di titik tertentu gue nggak setuju ya dengan terms durhaka itu, karena ketika ada orang tua ngomong durhaka kamu sama orang tua, itu adalah jurus terakhir ketika Anaknya udah parah banget. anaknya udah parah banget. Dan ketika anaknya udah parah banget itu ya itu kan juga gara-gara orang tuanya juga gitu. Nah itu sebenarnya yang pengen gue iniin, pengen gue bahas. Karena keabsenan orang tua tuh bikin anaknya tuh kadang salah didik Nar. Pergaulan kan kenceng banget hari ini anjir. Ya nggak sih? Nah, itu kayak akan gue pikirkan belasan tahun yang akan datang sih. Atau mungkin ya 5 tahun lah, 6 tahun yang akan datang lah. Tapi emang bener sih, pergaulan itu gue juga sangat setuju. Karena ketika anak gue kan udah sering sekolah-sekolah main-main gitulah ya. Kelompok bermain gitu ya. Ya gue nggak tahu istilahnya namanya apa, tapi pokoknya sekolah yang sesempatnya orang tuanya gitu. Oh Nah, ya. biasanya weekend tuh gue antar ke sekolah gitu ya, emang karena tadinya yang dia tuh hidup dalam aturan tertentu yang dia ngerti, yang dia mudeng gitu. Nah, terus habis itu dia masuk ke dunia sosial. Dia yang tipikal bocahnya itu macam-macam gitu. Ada yang suka teriak-teriak, ada yang bener-bener usil gitu. Ini banget ya apa Jadi dia cultural shock juga iya sebenarnya. cultural shock itu kan pasti kan. Cuma kayak pasti kan apa variated banget kan Mm-mm. anak-anaknya kan. Tapi lu ada nggak sih kayak ketakutan
kayak lu kan pasti kalau ini kan ninggalin anaknya sekolah kan, maksudnya kayak nggak yang akan lu full awasin depan gerbang sekolah terus gitu kan, nggak kan? Kayak Enggak sih. lu udah ketakutan gak sih kayak kepengaruh sama anak lain gitu, yang anak-anaknya salah didik, let's say ya? Oh, gue sampai hari ini tuh juga sebenarnya, nah, tipikal orang tua sekarang yang gue lihat ya, gue kan juga orang tua baru juga ya. Iya. Nah, itu ketika misal anaknya beraktivitas untuk misal berkreasi itu kayak lu menempel, mewarnai dan lain sebagainya gitu, mostly itu benar-benar pada duduk di sebelahnya tuh. Nah, gue nggak kayak gitu. Udah, gue biarin aja. Biarkan dia experience hidup ya. Iya, biarin dia experience sendiri lah. Nanti biasanya dia ketika bingung minta bantuan dia akan Datang. manggil gue tuh. Ayah gitu. Bapak lah, gila ayah. Bapak men. Kenapa? Kenapa tuh? Kenapa nggak ayah tuh? Kalau ayah itu sempurna banget di mata gue, kayak Oh, gitu ya? ada cacatnya. Ah, gue mah ayah ayah aja ner. Ya, Beda ya. itu tuh kalau menurut gue membentuk psikologis juga nggak sih? Masa sih? Kayak gue membayangkan seorang anak yang memanggil orang tuanya itu ayah dan bunda itu lebih ke dia akan cenderung mempunyai kepribadian yang manja, menye-menye kayak gitu. Tapi kalau bapak tuh kayak Tegas gitu ya. keras gitu. Terus boleh punya kumis juga. Kalau ayah tuh kayak nggak bisa punya kumis menurut gue ya. Apalagi Anjir. apa papi, papa gitu kayak aduh kayak terlalu manja deh untuk anak gue deh. Kalau kalau papi biasanya tatoan, papa tuh Ya kayak tatoan gitu-gitu ya deh. kan. Pokoknya yang necis-necis gitu. Nah, gue kan kecenderungannya nggak seperti itu ya kan. Nah, kalau bapak itu ada rasa-rasa tuh dia tuh pasti ada cacatnya gitu. Oh, Ada nggak sempurnanya sadar diri. gitu. Iya, terus habis itu ketika misal amit-amit suatu hari gue ngebentak itu ya nggak apa-apa, sosok bapak itu emang kayak gitu. Oh, Lebih banyak lu mendengarkan terms bapak galak daripada ayah galak. ayah galak tuh nggak ada. Biasanya Biasanya ayah penyayang. nah kayak gitu. Ayah penyabar. Iya kayak Ya gitu. kan? Makanya gue tuh pengen dipanggil itu supaya nanti mudah-mudahan sih gue nggak ngebentak anakku ya. Tadi ketika ada tindak tanduk gue yang Tindak tanduk. bapak yang menurut gue termsnya bapak banget gitu tuh dimaklumi lah secara society lah gitu. Itu pemikiran gue aja ya berdasarkan Standar yang lo bikin di iya, rumah standar lah. yang gue bikin di rumah gitu. Dan gue kebetulan manggil bokap gue juga bapak juga gitu. Dan Oh. bokap gue ya pantas di kalau misalnya dikatain tetangga-tetangga gue itu emang Galak. iya bapak Oh. galak. Nah, yang tetangga gue yang manggilnya papi, papa, ayah gitu, nggak pernah tuh. Gue apa ada kecenderungan untuk ngatain orang tua mereka tuh galak. Tapi orang tua anak-anak yang di tetangga gue pas gue masih kecil gitu, jangan berisik di depan rumahnya Danar, soalnya bapaknya galak. Nah, Oh, bapaknya galak. iya, sering kayak Bapaknya gitu. galak tuh jarang ya? Jarang, iya. Jadi kayak ada pemakluman tertentu lah ketika gue dipanggil bapak gitu. Dan ya itu bapak itu nggak harus menjadi sempurna, tetapi tetap harus menjadi contoh yang baik gitu, walaupun nggak Iya. sempurna juga. Lebih netral aja menurut gue. Lo emang manggil Gue, nah, tapi gue setuju sih. Soalnya gini, gue tuh manggil bapak gue kan papa kan. Heeh. Gue dimanjain banget sih emang sih. Waktu dia masih ada sih. Kau butuh apa, Max? Kamu ini. Dan jarang marah. Oh, Jarang marah. beda banget. Bokap gue mah Tapi apapun marah. tapi nyokap gue panggil mama kan. Heeh. Wes itu VOC, Pak. Oh gitu ya. VOC banget deh. Berarti apa yang ada di pikiran gue kalau mama itu belum tentu ini ya. Mama galak tuh masih masuk tuh. masih masuk ya, Iya. iya. Biasa kan kalau yang emak-emak Nah, itu, mama kan. iya, Mama kan. Ya. iya bener. Wih, VOC banget dia anjir. Jadi peran galaknya malah di mak gue tuh. Oh, Iya. iya. Nah, lu kalau misalnya nih, gue seingat gue ya, istri lu tuh kan ibu rumah tangga kan. Jadi berarti waktu spend istri lu sama anak lu banyak berarti ya. Jadi kayak Iya. terawasi lah ya. Terawasi. Dan itu kan yang emang yang harus dikorbankan gitu. Apa decidement lu di ekonomi yang seperti ini nih, sebagai buruh nih ya, Heeh. pekerja, kayak lu akhirnya yaudah deh, gue topang sendiri deh nih, bread making dari single income aja. Kalau gue itu mengilhaminya ya udah itu adalah peran seorang bapak rumah tangga aja untuk menghidupi keluarganya gitu. Dan ketika misal gue bukan orang yang tidak ngebolehin istri gue kerja ya Oh ya, gitu. Kalau misal istri gue mau kerja, nah silakan. kita discuss tuh apa aja yang dikorbankan ketika kamu kerja tuh.
Nah itu akhirnya dari pengorbanan kayak nggak worth it deh untuk ini deh, untuk kerja gitu, karena ya bener punya anak itu sesusah itu menurut gue, nggak Iya. cuman lu sekedar ngasih makan doang, bahkan lu juga harus bisa apa istilahnya bikin apa ya, membentuk mental dia, pokoknya macam-macam deh matriks ada yang ternyata Matrix. beneran macam-macam, kayak nggak sekedar ini dan itu doang gitu, kayak banyak garis abu-abu tuh yang ini, yang apa, yang emang kita pun juga bingung gitu, nggak ada latihannya, kayak bahkan teori-teori parenting itu kayak ada yang bisa gue percaya, ada yang nggak gue percaya. Nah kalau gue tuh berdasarkan bacaan yang gue baca tuh ternyata style gue ini apa, Prancis atau Jerman gitu. Oke, Iya, lebih ke Eropa tuh. iya, iya, negara-negara. Nah, karena kalau yang American style gitu, Eh, banyak nah itu bebasin. budgetnya banyak cuy. Oh gitu. Iya, kayak misal lu ketika mau berkunjung ke suatu tempat gitu. Nah, kita itu sebisa mungkin menyiapkan segala-gala kebutuhan anak kita supaya anak kita tuh bisa dihadirkan di situ gitu. Nah, Oh tapi gitu. kalau yang Prancis atau Jerman itu, nah kita adalah memanfaatkan keadaan yang ada di situ supaya anak kita tuh tetap nyaman di situ. Beda gitu. Kalau yang satu tuh lebih Oh. kayak kalau mau ke tempat A harus ada fasilitas ini dan ini gitu. Nah, tapi kalau misal yang itu Prancis atau Jerman style itu dia lebih ya ketika di situ ya bagaimana kita memanfaatkan kondisi di situ, item-item yang di situ supaya anaknya tetap nyaman, tetap dia bisa apa ya, tetap dia bisa ceria ya, Berkembang nah, gitu. kayak gitu. Tapi apa ya? Maksud gue gini, kayak di kepala gue nih, gue kan belum jadi orang tua juga kan. Kayak ada dua perspektif gitu loh. Gue ngerasa kayak gini, alasan banyak orang hari ini dual income no kids atau Oh, married with no kids gitu karena itu tadi punya anak tuh mahal. emang Sekedar mahal. mahal aja. Tapi dibilang mahal itu karena mungkin secara pemikiran itu anak itu udah investasi gitu. Enggak, nah kalau gue Enggak sih, iya. anak itu ya udah titipan aja gitu. Yang mana itu jadi tanggung jawab aja. Dan kalau gue tuh ada kecenderungan pokoknya gue apapun dalam hidup ini harus mencoba minimal sekali gitu. Entah itu hal buruk, entah itu hal baik ya. Hmm. Nah, gue kan udah pernah pacaran dulu, udah pernah menikah gitu. Dan Hmm. juga gue pengen merasakan pengen punya anak nih gitu. Oh. Ada Iya. ya cuman gara-gara apa ya, ya pengen punya rasa-rasa itu, pokoknya segala hal yang bisa gue coba tuh insya Allah udah gue coba lah Hmm. gitu. Gue pernah hamilin orang juga, istri Oh serius? gue ya Oh kan. iya iya. Nah Anjir, gue gitu, kira di luar itu. experience kayak gitu, sesekali gue perlu pas apa, istri gue hamil tuh gokil juga sperma gue, nah kayak gitu gitu. Lagi Walaupun itu. dengan gaya hidup gue yang kata lo kurang healthy lifestyle ini, Enggak tapi ada ternyata masih inilah. Iya iya iya. Cuman itu kali ya, kayak gue ngeliat banget soalnya banyak orang yang akhirnya memutuskan untuk child free itu kan narasi-narasi, dan itu datang kebanyakan dari ya itu apa namanya kelas pekerja yang udah kewalahan banget sama ekonomi Mm-mm. pak, ya Iya kan. iya iya iya. Nah maksud gue kan kayak ya kalau ngomongin level pekerja kita sama-sama level pekerja kan. Mm-mm. Tapi gue udah jarang tuh nemuin modelan kayak lu yang kayak ya udah gue punya anak satu, istri gue di rumah tuh jarang banget tuh. Karena dengan ketakutan nih ya, banyak hari ini kasus di mana anaknya tuh tidak diawasi secara langsung, akhirnya terpapar sosmed kecepetan. Iya iya iya. Terus jadinya ya kayak gitu tadi yang kasus gue bilang itu tuh. Iya iya iya. Bapaknya dipukulin Ya cuman itu buat ini. kayak gara-gara berita kayak gitu kan akhirnya jadi belajar ya, apakah worth it kalau misal anak kita tuh ditinggalin misal sama nenis gitu, Nah, yang secara nilai-nilai itu mungkin jauh dari apa yang nilai-nilai yang gue percaya gitu. Bahkan iya. gue nggak tahu gue pernah cerita ke lo atau belum, yang bahkan misal gue itu ke nyokap gue atau ke mertua gue untuk nitipin anak gue, itu gue mikir-mikir lagi gitu, Oh karena ada iya. beberapa nilai-nilai yang kayak gue nggak sepakat lah dengan mereka gitu. Oh. Jadi gue nggak menghindari, tapi lebih lebih kalau bisa sama istri gue aja gitu, karena dia yang Hmm. lebih paham dengan nilai-nilai yang kami sepakati lah gitu. Biar karakternya kebentuknya dari lu berdua ya. Ah iya kayak gitu gue pengen Oh nih. gitu. Gua rada ya bukan rada buta, gua buta sih punya anak sih. Ya kan gua Eh masih muda kan. ya Gua nggak gue siap sih jadi orang tua sih. gue pun juga, semua orang tuh nggak siap tau menurut gue. Oh iya. Iya, semua orang nggak siap punya anak. Semua Pre orang tuh prepare gitu nggak sih? bahkan ketika lu udah lulus kuliah, gue yakin lu juga belum siap bekerja juga.
Pas lulus SMA lu, gue yakin lu nggak siap kuliah juga. Sama aja menurut gue flow-nya. Oh, gitu Tinggal ya? kita coba, kita belajar. Nah, tapi itu apa ya? Ketika kita masuk ke hal yang baru gitu, jadi benar-benar banyak hal yang dipelajari gitu. Yang tadinya gue mana tertarik baca-baca apa Buku-buku parenting ya. buku parenting, terus perkembangan anak yang kayak dari masa di perut apa gue nggak pernah tuh baca-baca kayak gitu. Tapi Lo kuliah baca ini ya Madilog, aku gitu. gue ah gue mostly yang gue baca itu buku-buku Adam Smith ya, karena gue Anjay. biar kayak ekonom. Bapak ekonomi dunia. Anjay. Wah, tapi susah sih. Gua anjir gua banyak banget diceritain teman-teman gue yang baru married tuh ya. Gue nanya kan kayak gimana, punya anak nggak gitu. Duh, ntar dulu deh. Sampai di titik ya mungkin gara-gara expose kasus-kasus kayak tadi tuh yang gue ceritain tuh. Anjir, lu bayangin gak sih, Nar? Kalau misalnya anak lu sampai di titik itu, apa nggak lu gembleng gitu? Iya kan? Iya. Ya Nah. karena itu ujung-ujungnya apapun yang dilakukan orang tua ke kita itu, ya itu pasti dampaknya akan ke anaknya gitu. Sebenarnya Jadi ya. itu adalah input dari proses parenting itu sendiri. Walaupun gue juga nggak tahu ya teori parenting yang benar dan yang baik dan benar, tapi yang kayak sesuai selera gue aja gitu. Iya, menyesuaikan, nggak ada yang salah sih. Iya. Tipe parenting adanya yang dampaknya buruk sama baik gitu kan. Ya minimal anak gue kalau diajakin nongkrong gitu asik lah ya, nggak berisik, nggak apa, menikmati makanannya, komen-komen makanannya, Elegan gitu ya. iya nggak yang Tantrum petakilan gitu. ya kayak gitu. Tapi itu sampai ada narasi ini kemarin. Gue liat di komennya lah. Itu kan apa thread di Twitter kan, di X kan. Intinya banyak yang kayak, aduh jadi ngeri. Itu kayaknya kalau dari mereka jaji sih emang sih. Itu kayaknya kalau dari mukanya pasti sekolahnya swasta deh. Makanya anaknya jadi kayak gini. Harusnya negeri tuh. Kayak gitu-gitu. Sampai kayak gitu, Nar. Sampai sedalam itu, sampai sekolahnya tuh dinilai tuh. Sekolah yang dipilih tuh. Padahal gue adalah orang yang memegang, gue mending masukin anak ke sekolah swasta. Iya bener, gue untuk saat ini Ya kan? gue mending masukin ke swasta. Beda pas zaman gue dulu sekolah gitu, gue pasti akan berusaha untuk anak gue masukin ke, tapi kayak sekarang sekolah negeri agak ini ya, Agak chaos ya? agak kurs ya menurut gue. Karena beberapa teman gue yang jadi guru, yang kayak gue pernah cerita yang gajinya Kecil banget itu ya? kecil banget itu mereka nggak mau masukin anak mereka tuh di sekolah mereka. Oh, karena udah tau realitanya kali ya? Iya, tahu realitanya. Secara fasilitas juga kurs, secara integritas mengajar juga kurang. Ya orang tenaga didiknya dibayar segitu. Iya. Tapi susah sih. Tapi gini, kayak nge-prepare untuk punya anak bisa, tapi ketika ada tuh bingung kayak lu beli motor kali ya. Ketika lu beli motor lu udah nyiapin duitnya ada nih, ya kan? Ketika servis-servisnya. Pas udah kebeli terus mesti servis kayak, duh, gue Iya. nyari bengkel lagi gitu. Iya, gitu. bener. Ya mungkin kurang lebih seperti itulah. Dan gue pun punya anak juga kecelakaan kali. Gue tuh iya? pengennya itu punya anak setelah setahun menikah. Emang lu berapa lama? Kayak apa? Gue tahu istri gue hamil itu pas di bulan ke-8 kalau nggak salah. Gue menikah. Gue pengen itu setahun dulu. Nah terus hamil gitu. Oh. Terus gue tahu hamil. Pas itu gue nggak jadi honeymoon karena Oh iya. gue tuh perencanaan honeymoon tuh di bulan Juli atau Agustus gitu. Gue tahu istri gue hamil itu di bulan Mei kalau nggak salah. Oh. Yang mana itu trimester pertama. Iya. Itu kan bahaya ya. Iya. Kata buku bacaan gue. Referensinya udah susah nih. Iya. Udah mulai buku bacaan ini nih. Apa namanya? Parenting. Kayak susah sih kalau gue mau komenin itu ya. Gue yakin juga itu juga ada bagian peran dari orang tuanya juga kenapa bisa membuat dia seperti itu. Iya sih. Tapi kayaknya asumsi gue ya, Ah. anak itu kayak manggil bokapnya papa nggak? Bisa dinilai dari panggilan ya? Iya, kayak kalau dia manggil papa kayak nggak mungkin deh. Atau kalau manggilnya, Oh, kalau bapak itu jarang pegang duit soalnya. oh gitu? Iya. Kalau bapak yang megang duit istri? Iya, bapak itu yang pegang duit istri tuh. Oh, berarti lu gitu, Nar? Iya. Dapetnya uang jajan bulanan Iya, ya? dapetnya uang jajan bulanan. Mungkin itu kayak gitu tuh. Kalau papa tuh pasti selalu pegang duit. Oh, iya sih. Gitu. Itu gue ajak kayak. Dijudge dari panggilan, gila sih.
Tapi nggak apa-apa. Itu mungkin bisa jadi kayak orang ini nanya zodiak lu apa gitu kali. Iya, Iya kan? mungkin. Zodiak lu apa? Taurus. Wah, lu orangnya gini. Ah, nggak juga. Tapi ya sih harus harus agak mawas sih untuk punya anak di era sekarang tuh bahaya bener deh. Iya. Bahaya. Orang adek gua aja bisa tahu kejadian lengkapnya ya. G30 SPKI itu SMP. Coba dia dapat akses dari mana kalau bukan internet? Oh, malah kalau generasi gue dari zaman kita punya TV, cuy. Kalau zaman lu kan dididik emang. Kayak iya. Iya, ada masa-masa itu kan. Wah, gak bahaya nih ngomong gini-gini di tempat kayak gini nih. Tapi itu maksudnya kayak sampai level informasi itu udah secair itu. Kalau apa? Kalau anak pas masih mulai dari nol tuh sebenarnya lebih enak, Max. Oh ya. Kayak dia bisa dibentuk gitu, masih bisa dibentuk gitu. Kita pengen mengarahkannya ke sini, mengarahkannya ke sini, tinggal ya itu seberapa kencang aja tekanannya gitu, yang sesuai dengan porsinya lah. WLC sih gue masih jauh kayaknya, gue kayak juga nikah paling umur 20 akhir dah. Kayaknya ya. Santai aja nih kan, Slow aja ya. slow aja. Tapi dari berbagai review-review tentang pernikahan sebelum gue menikah dulu ya, itu kayak banyak yang ngomong, wah kalau nikah susah nongkrong nanti lu nggak punya waktu lagi. Ada kayak gitu-gitu tuh Iya. biasanya tuh. Tapi gue kayak nggak ngerasakan hal itu deh. Terus nanti sebelum nikah ada drama ini drama itu, kayaknya nggak ada drama apapun deh. Nikah ya udah nikah aja gitu. Nah ketika lu udah merasa kenapa semuanya lancar gitu, nah itu berarti Jodoh tuh. jodoh yang bener tuh. Iya sih. Kalau tiba-tiba di tengah-tengah ketahuan selingkuh ya udahlah, emang bukan rezeki lu. Susah sih cari pasangan bisa ngerti. Kalau enggak juga didik anaknya ribet tuh. Iya. Maunya jalur istrinya maunya duduknya lemah lembut. Mm-mm. Bapaknya maunya VOC ya kan. Iya. Anjing hujan nih Max banget. Iya, cabut kali ya. Cabut kali ya. Hmm. Lu bawa jas hujan lu. Bawa sih.